Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu bersama Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Semoga kru yang bertugas dan juga antum semuanya, para pemirsa dan para pendengar, selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil hadis-hadisnya dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas Al-Hadis As-Sadis, hadis yang ke-6 ya, hadis yang ke-6. Sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga antum semuanya bahwa mengkaji hadis Nabi, memahaminya, ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang kita bersyukur bisa memahami, bisa membaca, bisa mengerti, bisa memaknai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berjumpa, tidak bersama jasadnya Nabi, akan tetapi mereka selalu bersama setiap untayan kata yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin menjadi ahlinya Nabi, pewarisnya Nabi, maka hendaklah kita mempelajari hadis-hadisnya. Oke teman-teman, sekarang al-hadis as-sadis. Qala al-muallif al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6. Minal arba'in fi huquq Rabbil Alamin. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Uqbah bin Amir al-Juhani, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang sangat singkat. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Rawahu Ahmad. Barang siapa menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Barang siapa memasang jimat atau menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis yang singkat, tetapi masih banyak kaum muslimin, terutama di masyarakat kita ini, yang masih banyak terjatuh pada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Jadi kita sekarang akan berbicara tentang masalah jimat. Dan jimat atau memasang jimat ini termasuk bagian dari kesyirikan. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Sesungguhnya suwo, jampi atau ruqyah, wat tamaim dan jimat, wat tiwala dan juga pengasihan atau pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Maka hendaklah kita menjauhi untuk memasang jimat seperti ini. Ini diharamkan dalam Islam. Seperti seorang memakai jimat berupa sabuk, dengan sabuk ditaruh di badannya, ikat pinggang, dia meyakini bahwa ikat pinggang ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mara bahaya. Atau dengan cincin, dengan akik misalnya, menganggap ini adalah akik yang keramat. Atau misalnya dengan songkok, dengan peci, ada juga. Atau dengan polpen, atau dengan gantungan, atau dengan apa saja yang dijadikan jimat, tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mara bahaya,
maka ini adalah cabang kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Hendaklah kita meninggalkannya. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia melakukan kesyirikan. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ikhwatal iman, kita nggak boleh melakukan hal ini. Nah, jimat itu, orang yang pasang jimat itu biasanya tujuannya dua. Tujuan yang pertama adalah wa ka'annahum yu'allikuna at-tamimata wa yaz'umuna anna biha tamamun nafa' wa daf'il dar. Mereka menggantungkan jimat itu karena mereka mengira, mengklaim dengan menggantungkan jimat itu dia memperoleh tamamun nafa', memperoleh kemanfaat yang sempurna. Atau daf'il dar, atau menolak mara bahaya. Ada kemarin kita lihat berita, ada orang yang daftar ya CPNS, calon PNS, untuk ikut ujian, dia pakai jimat. Pakai jimat. Berarti ini tujuannya bukan untuk menolak bahaya, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Tapi ada orang yang memakai jimat, tujuannya adalah untuk menolak bahaya. Seperti terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki memakai gelang, yang mana gelang ini terbuat dari kuningan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Apa yang kamu pakai ini? Kata orang tersebut, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini adalah untuk menolak datangnya penyakit ya Rasulullah. Menolak datangnya mara bahaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Segera kau lepas, segera kau cabut, kau singkirkan benda ini di tanganmu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Benda ini tidak menambah untuk dirimu melainkan kelemahan. Semakin kamu pakai ini, semakin kamu menjadi orang lemah. Fa innaka law mitta fahiya alaika ma'aflah ta'abada. Dan seandainya kamu mati sedangkan benda ini, jimat ini masih ada di tanganmu, maaflah ta'abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi fungsi dari orang memakai jimat itu untuk dua hal. Untuk mendapatkan keuntungan, memperoleh manfaat, atau untuk menolak mara bahaya. Nah, itu berarti dia menggantungkan manfaat dan madarat kepada selain Allah. Harusnya meyakini bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah, bukan benda, bukan jimat. Kemudian ikhwatal iman, lalu bagaimana kalau ada orang, loh kenapa kok masang jimat dikatakan syirik? Wong kita ini loh yakin bahwa yang mentakdirkan itu Allah semua. Cuma ini kan sebab saja. Kami nggak menyembah jimat. Ini kata mereka nih ya. Kami nggak menyembah jimat, kami nggak minta ke jimat. Kami yakin yang menyembuhkan Allah, yang mendatangkan manfaat itu Allah, yang menolak mara bahaya itu Allah. Kita tahu itu. Tapi ini sekedar sebab saja. Masa nggak boleh? Kan gitu ya kebanyakan mereka. Mereka nggak mau dikatakan nyembah jimat. Mereka nggak mau dikatakan bahwa mengagungkan jimat. Mereka tetap yakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat Allah. Cuma jimat ini sebab saja. Nah, apakah benar ucapan seperti ini? Dan apakah dibolehkan dengan alasan seperti itu? Apakah dibolehkan? Para jamaah, maka kita harus tahu, ya. Tadi kan dia mengatakan ini kan cuma sebab saja. Maka kita harus paham apa itu sebab. Apa sih sebab itu? Sebab dalam bahasa Arab adalah ma yutawassal bihi ila ghairihi. Apa saja yang menjembatani ke selainnya. Menjadi sebab terjadinya sesuatu yang lain. Itu sebab. Seperti api menyebabkan kebakaran. Seperti makanan menyebabkan kenyang. Seperti obat menyebabkan sembuh. Nah, itu sebab, menjadi perantara untuk memperoleh sesuatu. Lah,
Dalam Islam, sebab itu ditetapkan ada dua. Ini penting untuk dipahami. Karena kalau nggak paham ini, maka banyak di antara kita yang salah dalam mencari sebab. Karena sebab yang diizinkan di dalam Islam, sebab yang direstui oleh Islam itu ada dua. Yang pertama adalah asbabun qadariyatun tabi'iyatun. Yang pertama adalah sebab qadari, sebab tabi'i. Tabi'i itu sebab natural, sebab alami yang dibenarkan dalam fakta, dibenarkan oleh fakta ilmiah. Misalnya, kalau orang lapar, maka dia butuh makan toh. Nah, supaya nggak lapar, dia mencari sebab. Apa sebab supaya nggak lapar? Makan. Adanannya nasi, masuk ke perut, menjadi sebab dia kenyang. Apakah boleh menjadikan nasi ini sebab menjadi kenyang? Boleh. Kenapa kok boleh? Ini natural alami. Benar, fakta ilmiah mengatakan kalau orang makan nasi akan kenyang. Itu nggak apa-apa, karena ini ilmiah. Misalnya lagi, ini sebab yang pertama, sebab tabi'i, sebab yang boleh, natural, alami. Seperti orang Jawa, saya kasih contoh yang mudah-mudahan bisa dipahami, saya sesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat kita, terutama Jawa Timur. Misalnya, orang Jawa, terutama di desa saya masih ingat nenek saya dulu. Kalau kita waktu kecil dulu, kena penyakit diare, mencret kata orang Jawa ya, maka orang-orang tua dulu itu menganjurkan kita untuk makan jambu klutuk, jambu biji itu loh. Atau kita ambil godongnya, daunnya. Terus yang ujung-ujungnya terus kita makan. Kita rebus atau kita makan. Lah, apakah ini boleh mencari sebab kesembuhan dengan hal seperti ini? Maka untuk menjawab boleh apa tidak, maka harus ada ucapan dari para pakar, para ahli. Jika godong jambu atau buah jambu biji tadi dimasukkan ke laboratorium, diteliti, dianalisis oleh para ahli kedokteran, ternyata terbukti bahwa godong jambu, daun jambu atau jambu biji itu bisa membantu menjadi sebab kesembuhan penyakit diare atau mencret, maka boleh. Jadi sebab qadari tabi'i. Sebab yang qadari, yang tabi'i, yang alami sesuai fakta ilmiah. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh lain, saya haus. Saya haus, maka saya mencari sebab untuk tidak haus. Sebab tidak haus harus mencari air. Maka saya datang beli air mineral, saya minum. Nah, saya jadikan air ini menjadi sebab saya tidak haus, ini boleh. Karena ini ilmiah. Fakta yang berbicara bahwa air itu bisa menjadi sebab hilangnya dahaga. Itu sebab yang pertama yang dibolehkan oleh Islam. Nah, sebab yang pertama ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, an yakuna sababu mubahan. Sebabnya harus mubah. Misalnya kalau ada orang sakit mencari sebab. Katanya dia supaya sembuh harus makan daging kodok. Daging katak. Maka ini jelas dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Kenapa? Karena katak di dalam Islam dilarang dibunuh, dilarang untuk dimakan. Maka nggak boleh. Nggak boleh ya. Misalnya katanya nih, ini daging babi ini bisa menyembuhkan penyakit. Maka ini ditolak. Nggak usah ditoleh. Karena itu nggak mungkin. Allah tidak meletakkan obat dari hambanya dari hal yang diharamkan. Maka syarat pertama harus halal, tidak boleh haram. Syarat yang kedua, an yusbita kauna hadha syai' sababan bitajribah wa ma'rifati ahli ikhtisas. An yasbuta kaunu hadha syai', ya, an yasbuta kaunu hadha syai' sababan bitajribah wa ma'rifati wa bi ma'rifati ahli ikhtisas. Jadi keberadaan sebab itu harus ditetapkan secara eksperimen.
atau sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para pakar di bidangnya, maka nggak apa-apa. Jadi syarat pertama harus mubah, bukan yang haram. Yang kedua harus ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari para pakar ilmiah. Gitu lah ya, maka ini tidak apa-apa. Misalnya, ada orang kena penyakit, kalau nggak salah penyakit tipes kata orang Jawa ya, tifus. Karena ada orang kena penyakit tipes. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen, katanya ikan gabus, misalnya, atau iya ikan gabus kalau nggak salah. Misalnya ini ya, itu terbukti ditaruh di laboratorium, ya, diteliti oleh para pakar. Ternyata jenis ikan ini bisa membantu menyebabkan kesembuhan dari penyakit tertentu, maka boleh. Karena ini ilmiah. Pertama, barangnya mubah. Kedua, ditetapkan fakta ilmiah. Maka sebab seperti ini dibolehkan. Kalau barangnya itu tidak mubah dan tidak ditetapkan secara ilmiah, maka nggak boleh. Contoh, di desa saya, kalau ada bocah kecil, kok umurnya sudah agak berusia, misalnya sudah 1,5 tahun, 2 tahun, kok belum bisa jalan, ya bayi itu ya, balita, kalau sudah umur 1,5 tahun atau 2 tahun atau 2,5 tahun, 3 tahun, kok masih belum bisa jalan. Kata orang di daerah saya ya, nggak tahu di tempat yang lain bagaimana. Di daerah saya itu cari ikan gabus atau anaknya ikan gabus itu harus dipukulkan di kakinya si bayi atau kakinya si balita tersebut agar bisa jalan. Mereka mengatakan ini nggak syirik, ini kan cuma mencari sebab saja. Kita katakan kepada mereka sebab itu ada 2. Sebab yang pertama sebab tabi'i, sebab qadari. Sebab qadari, sebab alami, natural. Itu boleh, tapi ada 2 syarat. Syarat pertama, ini harus barang yang mubah. Lah ikan gabus mubah. Oke, tapi yang kedua, harus terbukti secara ilmiah berdasarkan rekomendasi para dokter, para pakar. Lah, apakah bisa diilmiahkan itu ikan gabus disabetkan atau dipukulkan ke kakinya bayi supaya bisa jalan? Tidak ilmiah dan nggak mungkin. Sehingga gagal sebagai sebab qadari atau sebab tabi'i, sebab natural. Itu sebab yang pertama ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah sebab al-asbab asy-syar'iyyah atau asbab syar'iyyah. Sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab syar'i adalah wahiyal asbabu allati alimnaha an tariqis syara' ay al-Qur'an was sunnah. Sebab-sebab yang kita tahu berdasarkan syariat dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka ini boleh. Contoh ya, contoh. Orang kalau sakit-sakit, demam atau sakit-sakit, maka kata Nabi disuruh berobat mencari sebab syar'i. Di antaranya dengan meminum air zam-zam. Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Bismillah ya Allah, aku ingin sembuh. Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'uka sifa'an la yughadiru saqamah. Ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah dengan perantara air zam-zam ini. Diminum. Boleh. Kenapa boleh? Karena sebab ini syar'i, ada dalilnya. Ada dalilnya. Atau contoh, kalau seseorang sakit, maka dia minum madu, minum habatus sauda, dia berbekam, atau kalau dia sakit, dia baca surat Al-Fatihah. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Ini sebab syar'i, dituntunkan Nabi, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dibolehkan. Lah, singkat kata, sebab itu harus memenuhi 2 standar. Standar yang pertama harus tabi'i, natural, alami, terbukti secara ilmiah berdasarkan rekomendasi para pakar. 1.
Sebab yang kedua, sebab yang syar'i, ditunjukkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sebab ini ya sudah memenuhi standar salah satu di antara dua hal ini, maka boleh dilakukan. Tetapi kalau sebab itu tidak memiliki standar tabi'i, tidak memiliki standar syar'i, maka enggak boleh. Saya kasih contoh. Ada orang ya ingin sembuh dari penyakit atau ingin tertolak dari mara bahaya, maka dia kemana-mana selalu bawa sabuk. Kemana-mana harus bawa sabuk dia, atau bawa cincin, atau bawa kalung. Dia menganggap ini mendatangkan manfaat dan madarat. Apakah boleh ini? Ketika kita katakan kepada mereka, kamu jangan bergantung pada gelang, kamu jangan bergantung kepada cincin, kamu jangan bergantung kepada ikat pinggang, sabuk, keramat, keris, dan seterusnya. Mereka akan berkata, kami nggak nyembah kalung, kami nggak nyembah sabuk, kami nggak nyembah aki ini. Mereka mengatakan, kami tahu bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat itu bukan kalung ini, bukan cincin ini, bukan sabuk ini. Cuman ini sebab saja. Maka kita katakan kepada mereka, sebab dalam Islam itu yang berlaku dua hal. Sebab syar'i dan sebab tabi'i. Kita tanyakan kepada mereka, ada dalil syar'i enggak yang menunjukkan hal itu? Jelas enggak ada. Bahkan yang ada adalah Nabi menyuruh seorang sahabat yang memakai gelang disuruh cabut. Haram, ini syirik. Enggak boleh. Yang kedua, terbukti secara ilmiah apa enggak? Bahwa sabuk ini bisa menolak datangnya perampok, jambret, karena sabuk ini sakti. Enggak masuk akal, tidak bisa diilmiahkan. Sehingga setiap sebab yang tidak ditunjukkan syariat dan setiap sebab yang tidak ditunjukkan ilmu medis, ilmu ilmiah, maka kita enggak boleh menjadikan itu sebagai sebab. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman, saya rasa itu cukup. Jadi ada dua sebab yang harus kita pahami. Jadi tidak semua orang yang mengatakan, loh kami lo nggak nyembah kok, cuma sebab saja. Tidak semua orang ngomong kayak gini itu benar. Tergantung sebabnya bagaimana. Kalau sebabnya syar'i boleh, sebabnya alami boleh. Tapi kalau nggak syar'i, nggak alami, ya ini syirik, nggak boleh. Gitu ya. Nah, kaidah dalam menjadikan sebab, perhatikan. Al-i'tiqadu bi anna an-nafi' wad-dhar huwa Allah ta'ala lakinnahu ja'ala ma laysa bisababin sababan fa hadza syirkun asghar. Kalau ada orang meyakini Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tiada yang selain Allah yang bisa. Tapi dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang sesungguhnya. Padahal dia tidak berhak dijadikan sebab, maka ini syirik kecil. Tetapi jika ada orang yang meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat, ya jimat itu, bukan Allah. Jimat inilah yang menolak bala. Maka kalau meyakini seperti ini, maka bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Itu ya. Jadi kita harus bisa memahaminya. Jadi orang yang pakai jimat pun berbeda-beda hukumnya menurut Islam. Kalau dia meyakini Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat, yakin Allah tok, tapi dia menjadikannya sebagai sebab, jimat sebagai sebab. Padahal itu kan nggak ada sebab, syar'in ndak, tabi'in ndak, maka ini syirik kecil. Tapi kalau meyakini bahwa yang nolak bala ya jimat ini. Yang mendatangkan manfaat, ya jimat ini. Wah, aku tadi bisa jawab soal semuanya, lulus jadi PNS ya karena batu ini. Karena cincin ini. Nah, ini syirik. Syirik besar kalau meyakini dia yang mendatangkan manfaat dan madarat. Itu ya, semoga kita bisa memahaminya. Itu yang bisa disampaikan ya. Hadisnya tidak terlalu panjang. Hadisnya singkat sekali. Hadis yang keberapa tadi? Al-hadisus sadis. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia melakukan kesyirikan. Rawahu Imam Ahmad. Dan perinciannya ada 2 tadi ya. Dan sudah kita jelaskan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.